Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, sahabat Al-Kahfi, kita akan mengkaji surat Al-Kahfi yang bersumber dari salah satu kitab tafsir, ya, tafsir Syekh Imran Nazar Hussein. Beliau salah satu ulama, salah satu guru saya. Semoga Allah melindungi dan merahmati beliau. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Beliau adalah ulama eskatologi Islam, ya, atau kita kenal dengan ilmu akhir zaman. Ya, beliau dengan fokus dan konsisten selama 20 tahun hingga hari ini, ya, ketika video ini dibuat. Beliau mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan akhir zaman. Baik, dan kenapa surat Al-Kahfi ini penting, bahkan sangat penting, bahkan beliau Syekh Imran Nazar Hussein mengatakan bahwa akan bahaya kalau kita tidak memahami, tidak menjadikan petunjuk surat Al-Kahfi ini pada saat ini, ya, dalam konteks akhir zaman hari ini. Ini bisa kita lihat lokasi dari para pemuda yang dulu yang dikisahkan dalam Al-Quran, menyelamatkan iman, ya, dari para penguasa, dari penguasa yang zolim, yang represif, yang otoriter, yang memaksakan kehendak pada saat itu, sehingga mereka harus mereka dipaksa, ya, untuk mengikuti sistem dari penguasa zolim saat itu. Namun 7 pemuda ini yang memiliki iman dan memiliki rokim, ya, rokim menurut salah satu pendapat ini adalah kitab yang dipegang, ya, oleh para pemuda, 7 pemuda kahfi ini. Mereka beriman kepada Allah yang satu, ya, memiliki akidah yang lurus, dan subhanallah, masya Allah, ya, 7 pemuda ini ditemani dengan seekor anjing, ya, yang menyelamatkan diri ke gua. Lalu akhirnya Allah selamatkan dengan cara menidurkan mereka, ya, selama 300 tahun. 300 tahun, ya, dalam hitungan Masehi 300 tahun, dalam hitungan Hijriyah itu 309 tahun, ya, begitu di dalam ayat Al-Quran diterangkan. Nah, salah satu hadis Rasulullah SAW, ini sahih hadisnya, riwayat Muslim, ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang menghafal 10 ayat pertama, ya, dalam hadis lain disebutkan 10 ayat terakhir, dalam hadis lain disebutkan 3 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka akan terlindung dari fitnah Dajjal. Nah, jadi ini surat Al-Kahfi ini satu-satunya surat, ya, di dalam Al-Quran yang Rasulullah SAW menyatakan berhubungan langsung, memiliki kaitan langsung dengan Dajjal, ya. Maka ini sangat-sangat penting untuk dikaji, ya, karena di dalam surat Al-Kahfi ini banyak kode-kode, tanda-tanda yang Allah turunkan, ya, dan ini harus bisa dibaca tidak hanya mengandalkan mata fisik, ya, tetapi juga harus menggunakan dua-duanya, ya, both of them, harus menggunakan mata fisik dan mata internal, ya, mata fisik, mata logis, otak, akal, pikiran, ya, dan mata hati. Dua alat ini yang Allah berikan yang harusnya dimix dengan harmoni, ya, di akhir zaman ini untuk kita bisa membaca ayat-ayat, membaca tanda-tanda yang Allah berikan, yang Allah turunkan, ya. Baik, kita bisa lihat, ya, sekali lagi di layar ini, ya, ini lokasinya berada di Yordania saat ini, ya, dan ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan religi, ya, dan di atasnya ini ada bangunan, ya, bangunan masjid, ya, yang dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa penguasa di antara mereka kemudian membangun tempat ibadah, ya. Masjid saat ini berdiri di
atas gua, ya. Dan dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, maka dia akan disinari cahaya, diberikan nur, ya, diberikan hidayah, petunjuk, ilmu, ya, di antara 2 Jumat. Ya, jadi Rasulullah SAW menghendaki kita untuk secara kontinu, konsisten membaca surat Al-Kahfi ini, ya, membaca dalam bacaan Arabnya, ya, selain mengkajinya tentunya, selain memahami maknanya yang terkandung di dalamnya tentunya, ya. Nah, dalam hadis lain disebutkan Allah akan memberikan nur di antara lokasi tempat dia berada dengan Mekah, gitu ya. Nah, apa maknanya di sini? Allah akan memberikan petunjuk, ilmu, ya, kepada orang-orang yang dengan konsisten, dawam, ya, membaca surat Al-Kahfi ini, petunjuk yang lurus, ya. Jadi dia tidak akan tertipu oleh tampilan-tampilan luar, oleh tampilan-tampilan kenyataan yang bisa dilihat oleh mata fisik, ya. Dia bisa menggunakan mata hatinya, mata batinnya atau basirah, ya, untuk bisa mengenali, ya, sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah bahwa orang-orang beriman itu akan mengenali, ya, Dajjal itu di depan dahinya tertulis kata kafir, kafaro, ya. Nah, di dalam hadis itu diterangkan bahwa hanya orang berimanlah yang bisa melihat tulisan kafir itu, ya, baik orang beriman ini bisa baca tulis, ya, maupun tidak bisa baca tulis. Nah, ini clue, ya, ini clue. Jadi tulisan kafir dari Dajjal itu bukan berarti secara letterlek tertulis di dahinya tulisan kafaro. Tetapi tulisan itu berupa mindset, ya, berupa cara berpikir dari orang-orang yang sudah mengikuti langkah Dajjal atau sistem Dajjal ini, akan bisa dengan mudah dikenali, ya, dengan mata hatinya, bisa dibaca dengan mata hatinya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Nanti di dalam slide-slide berikutnya atau video-video berikutnya akan kita kaji lebih dalam lagi, insya Allah. Baik, kisah utama, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kisah dalam surat Al-Kahfi ini. Ada 4 kisah yang utama, ya. Yang pertama tentang 7 pemuda gua, yang kedua tentang pemilik 2 kebun atau antara orang kaya yang tidak beriman dan orang miskin yang beriman. Lalu kisah ketiga, kisah tentang Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Ini sangat penting, ya, dan sangat penting juga lagi kisah Zulkarnain, ya, dengan Yajuj dan Majuj. Ini sangat penting dan sangat penting untuk diluruskan juga, ya, karena banyak pemahaman-pemahaman yang tidak tepat, banyak pemahaman-pemahaman yang keliru tentang Zulkarnain dan Yajuj dan Majuj ini. Begitu pula dengan Khidir, ya. Baik. Nah, di dalam tafsir Said Qutb, ya, kita bisa temukan juga di dalam mukadimahnya Said Qutb mengatakan bahwa esensi dasar dari surat Al-Kahfi ini adalah yang pertama sebagai koreksi akidah. Ya, karena di ayat-ayat awal dalam surat Al-Kahfi ini Allah menyatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah satu-satunya kitab yang lurus, yang terjaga. Ya. Allah jaga hingga akhir Al-Qur'an ini. Namun yang perlu kita waspadai adalah pemahaman-pemahaman yang menyimpang di antara masyarakat, ya, tentang Al-Qur'an ini. Kalau tentang kitab-kitab sebelumnya itu sudah bisa kita deteksi di mana saja
penyimpangannya terutama secara tekstual, ya. Al-Quran secara tekstual akan sulit dan tidak bisa karena Allah jaga, ya, keontentikannya hingga akhir, ya. Namun maknanya bisa saja itu bias, ya. Maksudnya makna dari Al-Quran ini bisa jadi tidak difahami atau belum difahami oleh sebagian besar Muslim, ya. Bisa salah satu contoh, ya, mengenai kisah Zulkarnain, ketika kita tanya, ya, orang-orang kira-kira tahu enggak kisah Zulkarnain itu? Siapa Zulkarnain itu? Ya, atau mengenai subjek atau objek Ya'juj Ma'juj, kira-kira tahu enggak Ya'juj Ma'juj itu siapa? Ya, sudah keluar atau belum saat ini? Nah, ini banyak perbedaan pendapat, ya, mengenai hal ini yang harus diluruskan. Oke, selain itu juga merupakan koreksi dari manhaj analisis, ya, atau metode berpikir. Nah, kenapa Allah melalui surat Al-Kahfi ini memberikan petunjuk untuk meluruskan kembali metode berpikir, khususnya dalam hal keilmuan, ya, metode memahami Al-Quran, ya, metodologi dalam keilmuan dan hal-hal ilmiah, ya. Nah, ini juga kenapa? Karena pada akhir zaman ini, ya, metodologi berpikir sudah bergeser kepada metodologi yang hanya mengandalkan logika, yang hanya mengandalkan empiris, dan itu dijadikan sebagai rujukan, sebagai pusat, ya, yang seolah tidak bisa diganggu gugat, ya. Padahal kalau kita analisis kembali, kita gali lebih dalam lagi, ternyata Al-Quran memiliki metodologi tidak seperti itu, ya. Perbedaan yang paling mencolok adalah ketika metodologi ilmiah saat ini yang digunakan dalam sistem pendidikan sekuler itu hanya mengandalkan empiris, logika, akal, pikiran saja, dan tidak memasukkan unsur ruhiyah, tidak memasukkan unsur mata hati, ya, tidak memasukkan unsur spiritual di dalamnya. Nah, ini satu contoh, ya, yang diluruskan oleh Allah bahwa kembalilah ke metodologi yang lurus, ya, metodologi keilmuan yang lurus. Kemudian yang ketiga, sebagai koreksi dari norma atau sistem peradaban. Nah, bagi orang-orang yang sudah memahami surat Al-Quran ini, Masya Allah, akan bisa memahami bahwa sistem peradaban saat ini sudah rusak, ya, sudah jauh menyimpang. Dan kita umat Islam tidak bisa secara personal, ya, mengubahnya, maupun secara organisasi mengubahnya, karena berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar, dan Allah sudah nyatakan juga ini, ya, bahwa di akhir zaman itu Allah menciptakan satu kaum yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang tidak akan bisa dilawan oleh manusia manapun, golongan manapun, dan hanya Allah nanti yang akan turun tangan, ya, untuk menghancurkannya, untuk mengalahkannya. Dan itu sudah dekat. Menurut para ulama, itu sudah dekat. Oke, baik. Nah, hikmah-hikmah yang akan dibahas nanti, ya, di video-video selanjutnya, ini bersumber kepada beberapa buku di antara, ya, dari guru saya, Syekh Imran Nazar Hussein, ini dari buku Surat Al-Kahfi, ya, teks, terjemahan, dan tafsir, lalu juga buku Surat Al-Kahfi dan Era Modern, ya, dan dari buku-buku beliau lainnya. Nah, mengakhiri video pertama ini, ya, kita coba perhatikan, ya, asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi ini, di mana
Surat Al-Kahfi ini turun di Mekah pada saat akhir-akhir masa periode Mekah ya. Karena setelah peristiwa ini Rasulullah SAW kemudian berhijrah ya bersama para sahabat. Pada saat itu Rasulullah SAW semakin tertekan ya oleh tekanan-tekanan agitasi ya upaya represif dari penguasa-penguasa Quraisy ya di Mekah saat itu. Nah, dikisahkan ada dua orang sahabat yang diutus ya oleh para penguasa Quraisy yaitu An-Nadr dan Uqbah ya karena salah satu di antaranya ini adalah seorang pengusaha kaya raya ya di Mekah saat itu dan sangat benci kepada Nabi Muhammad ya. Nah, mereka diutus, dua orang ini diutus ya untuk pergi ke Yasrib atau Madinah untuk mengkonfirmasi kepada Rabi Yahudi ya. Keinginan mereka, keinginan sesungguhnya mereka adalah menginginkan bahwa Rabi Yahudi yang berada di Yasrib mengenali bahwa Muhammad ini bukan nabi. Yaitu keinginan mereka. Namun asumsi mereka ini ingin diperkuat ya, ingin diperkuat oleh Rabi Yahudi yang dia lebih diyakini oleh mereka, lebih direspeki oleh para pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu ya. Nah, sampainya An-Nadr dan Uqbah ini di Madinah atau Yasrib saat itu, mereka menceritakan kepada para rabi yang bertemu dengan Rabi Yahudi di Madinah, kemudian menceritakan kondisi bahwa telah ada yang namanya Muhammad gitu ya di Mekah mengajarkan ajaran baru menurut mereka seperti itu. Nah, pertanyaan apakah benar Muhammad ini adalah nabi? Ya, kata An-Nadr dan Uqbah. Setelah mendengar uraian dari An-Nadr dan Uqbah ini, lalu para rabi Yahudi ini memberikan 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan ini untuk ditanyakan kepada Muhammad. Kalau Muhammad bisa menjawab pertanyaan ini dengan betul, ya maka fix ya beliau adalah seorang nabi. Tapi kalau Muhammad tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia palsu gitu ya. Dan terserah kalian mau ikuti aku atau enggak gitu. Nah, pertanyaan ada 3. Yang pertama, tolong tanyakan katanya tentang kisah tentang sekelompok pemuda yang meninggalkan kaumnya. Ya, kisah ini masyhur tapi hanya Nabi yang bisa menjawab katanya gitu. Lalu yang kedua, tolong tanyakan tentang kisah seorang petualang hebat yang melakukan perjalanan ya sampai ke ujung barat dan sampai ke ujung timur. Lalu yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Ya. Nah, sesampainya kembali ya setelah membawa pertanyaan ini ke Mekah, lalu disampaikanlah pertanyaan ini kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, baik, aku akan jawab 3 pertanyaan itu besok. Nah, di sini Nabi Muhammad tidak mengatakan insya Allah ya, yang sehingga pada ayat berikut itu Allah menegur ya bahwa ketika mengatakan satu hal yang akan terjadi maka sertai dengan kata insya Allah jika Allah menghendaki gitu ya. Nah, dalam kisah ini Rasulullah menunggu sampai besok ya, menunggu wahyu melalui malaikat Jibril. Ternyata 1, 2, 3 hari tidak muncul. Ya Allah belum menurunkan wahyu. Sampai pada akhirnya hari ke-14 sampai nunggu 14 hari ya, hari 14 atau 15. Kemudian Allah baru menurunkan surat Al-Kahfi ini ya melalui malaikat Jibril, dan Allah menjelaskan tidak hanya tentang sekelompok pemuda yang kemudian kita kenal dengan pemuda Al-Kahfi, lalu juga petualangan Zulkarnain. Nah, juga Allah menambahkan dengan kisah Khidir dan dua orang ya, kisah 2 orang pemilik 2 kebun, atau kisah 2 orang kaya kafir dengan orang miskin yang beriman. Nah, mengenai ruh, ternyata Allah
menempatkan jawaban dari pertanyaan tentang roh ini di surat lain, yaitu di surat Al-Isra. Di sini Syekh Imran Nazarudin mengatakan bahwa ada satu maksud tertentu di sini. Allah menempatkan tentang ruh ini di surat Al-Isra, yaitu tidak dibahas dalam kajian kali ini ya. Nah, ini dia sekelumit tentang kisah ya sebelum turunnya surat Al-Kahfi, yang insya Allah nanti dalam video-video berikutnya akan kita kaji lebih dalam lagi bagian per bagian. Insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.